Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rena Syazari Rona dengan NIM 2311217001. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana pada mata kuliah Manajemen Bencana dengan dosen pengampu yaitu Ibu Nailul Hikmi, SKM MPH. Nah, kita akan membahas terkait siklus penanggulangan bencana. Ada 3, yakni prabencana, saat bencana, dan pasca bencana. Kita akan berfokus pada fase pasca bencana, yaitu terkait rehabilitasi dan rekonstruksi. Apa sih rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut? Rehabilitasi adalah upaya untuk memulihkan kondisi masyarakat dan lingkungan yang terdampak bencana ke situasi yang stabil dan layak huni setelah fase tanggap darurat selesai. Rehabilitasi tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mencakup aspek sosial, ekonomi, psikologis, dan kelembagaan. Rehabilitasi menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pada Pasal 1 Ayat 9 adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat hingga tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana. Tujuan dari rehabilitasi itu sendiri ada 5, yakni yang pertama memulihkan fungsi layanan dasar publik seperti air bersih, listrik, fasilitas pendidikan, dan kesehatan, menstabilkan kondisi sosial dan psikologis masyarakat terdampak, mengaktifkan kembali fungsi pemerintahan daerah dan sistem administrasi, memulihkan aktivitas ekonomi dasar masyarakat, terutama sektor informal dan UMKM. Dan yang terakhir, menyiapkan transisi menuju fase rekonstruksi. Nah, apa sih rekonstruksi tersebut? Rekonstruksi adalah proses pembangunan kembali secara menyeluruh dan permanen terhadap infrastruktur, sistem sosial, ekonomi, dan kelembagaan yang rusak akibat bencana dengan tujuannya mewujudkan kondisi yang lebih aman, tangguh, dan berkelanjutan. Rekonstruksi bukan hanya sekedar membangun kembali bangunan yang rusak, tapi juga memperbaikinya dengan kualitas dan ketahanan yang lebih baik sesuai dengan prinsip Build Back Better atau BBB. Rekonstruksi menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pada Pasal 1 Ayat 10 adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana kelembagaan di wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun pada tingkat masyarakat, dengan sasaran utama pertumbuhan dan perkembangan kegiatan ekonomi sosial dan budaya, pelestarian lingkungan, peningkatan peran serta masyarakat, serta peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat dengan memperhatikan risiko bencana yang mungkin terjadi. Tujuan dari rekonstruksi tersebut juga ada 5, yakni membangun ulang infrastruktur yang rusak atau hancur dengan kualitas yang lebih baik dan tahan bencana, memulihkan dan meningkatkan sistem sosial ekonomi masyarakat, mengurangi risiko bencana ke depan melalui tata ruang dan perencanaan yang lebih bijak, meningkatkan kapasitas dan ketangguhan masyarakat terhadap ancaman bencana, dan yang terakhir, mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan tangguh bencana. Peran strategis dari rehabilitasi dan rekonstruksi ada 6, yakni pemulihan kehidupan masyarakat secara menyeluruh menjadi titik awal pembangunan yang lebih baik, membangun ketangguhan sosial dan ekonomi, penguatan kapasitas kelembagaan dan tata kelola risiko, integrasi risiko bencana dalam perencanaan pembangunan, pembangunan perdamaian, dan rekonsiliasi sosial. Nah, selanjutnya kita masuk pada ruang lingkup rehabilitasi dan rekonstruksi. Ada 9 sektor. Yang pertama yaitu sektor infrastruktur. Pada kegiatan rehabilitasi berupa perbaikan fasilitas dasar darurat dan pemulihan akses transportasi dan jaringan listrik. Pada kegiatan rekonstruksi berupa pembangunan kembali sarana dan prasarana publik serta infrastruktur tahan bencana. Yang kedua, sektor sosial dan psikologis. Kegiatan rehabilitasi berupa trauma healing dan reintegrasi keluarga. Pada kegiatan rekonstruksi berupa revitalisasi budaya dan sosial dan juga penguatan institusi sosial. Yang ketiga yaitu sektor ekonomi masyarakat. Kegiatan rehabilitasi berupa bantuan modal UMKM dan aktivitas ekonomi darurat. Dan kegiatan rekonstruksi berupa revitalisasi ekonomi lokal dan juga akses pembiayaan jangka panjang. Sektor yang keempat yakni sektor kesehatan. Kegiatan rehabilitasi berupa layanan medis, darurat, dan pencegahan wabah di pengungsian.
Sedangkan kegiatan rekonstruksi berupa pembangunan kembali fasilitas kesehatan dan sistem layanan kesehatan tangguh. Yang kelima yaitu sektor pendidikan. Kegiatan rehabilitasi berupa sekolah darurat dan distribusi alat belajar. Sedangkan kegiatan rekonstruksi berupa pembangunan sekolah baru dan kurikulum pendidikan kebencanaan. Sektor yang keenam yaitu lingkungan hidup. Kegiatan rehabilitasi berupa pembersihan puing pasca bencana dan limbah dan juga pengendalian pencemaran. Kegiatan rekonstruksi berupa rehabilitasi DAS, pesisir dan hutan, dan juga penguatan tata kelola lingkungan. Sektor yang ketujuh, pemerintahan dan kelembagaan. Kegiatan rehabilitasi berupa pemulihan fungsi administrasi dan aktivasi koordinasi lintas sektor. Kegiatan rekonstruksi berupa penguatan kelembagaan BPBD dan sistem informasi manajemen risiko. Sektor yang kedelapan, tata ruang dan relokasi. Kegiatan rehabilitasi berupa kajian zona risiko dan persiapan relokasi. Kegiatan rekonstruksi berupa penata ulangan pemukiman dan relokasi ke zona aman dan terpadu. Sektor yang terakhir yaitu hukum dan keamanan. Kegiatan rehabilitasi berupa pengamanan wilayah terdampak dan bantuan dokumen hukum. Sedangkan kegiatan rekonstruksi berupa pemulihan akses hukum dan kejadian dan juga integrasi hukum tanggap bencana. Selanjutnya, yakni terkait contoh dari kegiatan rehabilitasi. Contoh kegiatan rehabilitasi pada sektor pendidikan yakni pendirian sekolah darurat dengan tenda atau bangunan semi permanen untuk memastikan proses belajar mengajar tetap berjalan sementara. Pada sektor ekonomi, distribusi modal awal kepada pelaku UMKM terdampak seperti pedagang kecil atau petani untuk memulai kembali usaha mereka. Dan yang terakhir pada sektor permukiman, perbaikan rumah rusak ringan dengan bantuan material dan tenaga teknis dari pemerintah atau NGO. Selanjutnya yaitu contoh dari kegiatan rekonstruksi. Yang pertama pada sektor pendidikan, pembangunan kembali gedung sekolah permanen yang tahan gempa dan dilengkapi dengan fasilitas darurat. Yang kedua sektor ekonomi, pembangunan kembali pasar tradisional atau fasilitas produksi pertanian dengan tata kelola yang lebih baik dan infrastruktur yang lebih kuat terhadap bencana. Dan yang terakhir, sektor permukiman, relokasi dan pembangunan hunian tetap di zona aman bencana dengan dukungan infrastruktur dasar. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.